warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti webinar dengan tema praktik baik pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian pada webinar malam hari ini. Yang nantinya di sini kita akan berdiskusi dan sharing mengenai praktik baik pembelajaran berbasis TIK. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai webinar ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita lakukan dalam webinar ini diridhoi oleh Allah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk mengawali webinar kita malam hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari yang pertama adalah dari Pak Agus Sugiana selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Oku. Kepada Pak Agus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kesejahteraan kita semua. Yang saya hormati Bapak Effendi, ini barangkali saya baru pertama kali ini bisa berkomunikasi dengan Bapak. Terima kasih Pak sudah bisa mempersatukan ini teman-teman kita di komunitas belajar ini. Yang saya hormati para narasumber, sempat tadi terdeteksi Pak Rahman ya. Ada Ibu Rani, Bapak Ibu guru-guru hebat SMA Negeri 2 Oku dan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Selamat bertatap muka, salam berjumpa untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita pada malam hari ini di tengah kesibukan kita yang barangkali cukup menyita di tengah aktivitas kita yang banyak, di tengah barangkali sebagian dari kita memanfaatkan malam ini untuk beristirahat, tapi Bapak Ibu sekalian memiliki komitmen kebersamaan untuk bergabung dalam forum ini. Salam hangat, salam kenal juga kami sampaikan kepada Pak Effendi. Kalau teringat dengan nama Tanjung Jabung itu, saya teringat ada teman saya juga dulu, kepala SMA negeri di Tanjung Jabung. Saya lupa sekolahnya. Namanya Pak Fahrin, Pak. Nah, kalau kebetulan Pak Effendi kenal dengan Pak Fahrin, itu salam saya untuk beliau. Ya, sama-sama dulu di Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan dengan merujuk kepada konsep pembelajaran berbasis TIK, berbasis TIK, saya melihat bahwa penggunaan TIK pada saat ini adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang memang harus dikuasai oleh para pendidik kita, karena setiap proses pembelajaran
setiap kegiatan pembelajaran yang barangkali cocok dan dibutuhkan oleh peserta didik kita, hampir semua memang harus berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi ini. Ini tak terbantahkan karena apabila kita terpaku dengan kegiatan pola penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang konvensional, kita akan ditinggalkan. Anak-anak kita akan kehilangan minat untuk bisa fokus dan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran berbasis TIK juga kami melihat ini memberikan banyak opsi untuk para pendidik maupun peserta didik. Karena kegiatan pembelajaran dengan berbasis TIK ini bukan hanya bisa dilaksanakan secara interaktif di dalam kelas, tetapi juga bisa disajikan walaupun antara narasumber atau pendidik dengan peserta didik berada dalam posisi yang sama-sama berjauhan. Tuntutan ini di mana anak-anak kita mulai dari usia yang masih sangat belia sampai kepada usia seperti yang kita didik saat ini. Segala sendi kehidupannya tidak terlepas dari perangkat-perangkat yang berbasis TIK. Kemana-mana mereka membawa HP, ponsel, atau gadgetnya. Sampai di sekolah juga barangkali mereka disajikan pada proses pembelajaran yang memang menuntut aplikasi lebih jauh dari perangkat atau media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Ya, termasuk umpamanya sarana komputer atau laptop. Sehingga dengan demikian ada sebuah keharusan bagi para guru untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pembelajaran ini agar bisa lebih mengena kepada keinginan peserta didik kita. Nah, oleh sebab itu saya berharap misalnya kepada rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 2 Oku ini bisa lebih membuka wawasan dan cakrawala, mampu melakukan sharing dengan guru-guru lain yang berada di berbagai tempat. Nah, jadi pertemuan kita pada malam hari ini dengan melibatkan dan bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu guru yang melaksanakan pengabdian di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Diharapkan bisa memberi warna yang lebih dinamis dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ada sharing pengalaman, mungkin ada permasalahan yang ada di SMA 2 tidak terpecahkan, tetapi rekan-rekan yang ada di Jambi sudah melewati tahapan-tahapan yang mengarah kepada penyelesaian permasalahan itu. Termasuk sharing pengalaman dalam mengaplikasikan berbagai berbagai temuan-temuan yang telah digagas, yang telah disiapkan barangkali oleh teman-teman kita yang hebat dalam bentuk aplikasi. Nah, jadi dalam kesempatan ini secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dari Jambi. Salam takzim barangkali untuk pimpinannya Pak Effendi, dan terima kasih juga pada narasumber yang mau berbagi pengalaman, berbagi kompetensi dengan guru-guru yang ada. Nah, diharapkan dengan pertemuan seperti ini, penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah bisa variatif, bisa bertukar pengalaman,
dan bisa memperluas hubungan lebih jauh, karena barangkali temannya SMA 2 ini memiliki teman lain di sekolahan lain. Nah, jadi bukan hanya dua komunitas belajar ini saja yang tertaut, tetapi juga ada komunitas lain yang bisa bergabung bersama-sama dalam kegiatan seperti ini, semata-mata untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kemampuan profesional kita masing-masing. Saya kira itu, nanti penjelasan secara teknis takutnya malah terhambat kalau terlalu panjang. Mohon maaf Pak Effendi, memang kawan-kawan SMA 2 sangat paham kalau saya ini terlalu bercerita. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat sharing, selamat berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas arahannya. Selanjutnya kita berkesempatan kepada Bapak Effendi selaku Kepala SMA 4 Tanjung Jabung untuk memberikan masukan dan arahannya. Kepada Bapak Effendi kami persilakan. Baik, halo. Bisa didengar Bapak Ibu suara saya? Bisa Pak. Bisa Pak. Sip Pak. Ya, terima kasih. Terang. Ya, mohon maaf nih Pak Agus nih, kami mati listrik ini tadi sepertinya mau hujan ya, ada angin-angin jadi listriknya mati duluan. Di suasana sedikit agak gelap di rumah ini. Ya, agak remang-remang, tapi Ya, tetap suaranya masih terang. Iya. Silakan jalan juga. Apa gambarnya remang-remang tapi hatinya tetap bersinar nih Pak. Amin, amin. Ya, lanjut Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus Sudiana, Kepala SMA Negeri 2 Oku, Sumatera Selatan. Salam kenal Pak untuk pertama kali. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Bapak Majelis Guru dari SMA Negeri 2 Oku, Sumatera Selatan. Salam kenal Ibu Bapak dari Oku. Seterusnya yang saya hormati rekan-rekan saya, mitra kerja saya, Ibu Bapak Guru SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Hadirin hadirat yang berbahagia. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini tanpa diduga SMA Negeri 4 bisa bersilaturahmi langsung melalui forum ini dengan SMA Negeri 2 Oku, Sumatera Selatan. Yang kedua, selawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Agus, Ibu Bapak Majelis Guru yang saya hormati, pada forum ini tidak banyak yang saya sampaikan, mengingat waktu juga sama dengan Pak Agus tadi. Yang pertama, salam kenal dulu dari kami di Jambi, khususnya di Tanjung Jabung Barat, SMA Negeri 4, kepada Pak Agus dan rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Oku. Baru pertama kali komunitas belajar kami lintas provinsi bisa berkolaborasi seperti ini. Ya, mudah-mudahan jalinan silaturahmi malam ini tentu membawa berkah, membawa manfaat kepada diri kita guru, manfaat kepada diri kita, pada anak kita di sekolah, maupun manfaat juga kepada dunia pendidikan khususnya. Sekali lagi terima kasih kesempatan ini. Saya pikir sudah masanya memang, sudah modelnya memang untuk zaman sekarang kita tidak lagi berkompetisi, tapi lebih daripada itu kita harus banyak berkolaborasi. Dengan berkolaborasi inilah, kalau istilah kami Melayu ini Pak Agus, duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Nah, sekarang kita duduk bersama-sama berlapang-lapang dalam arti kata semakin banyak teman, makin banyak kawan kita duduk, kawan kita diskusi, itu makin banyak hal, makin banyak masalah yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita diskusikan, dan tentu pada akhirnya kita menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang kita hadapi itu. Nah, merupakan kebanggaan juga bagi saya malam ini bisa duduk bersama dengan rekan-rekan guru-guru hebat dari SMA Negeri 2 Oku ini.
Mudah-mudahan Ibu Bapak SMA Negeri 2 Oku tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuannya kepada kami guru SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Sekilas profil sekolah kami Pak Agus. Sekolah kami memang berada di ibu kota kecamatan. Kami kecamatannya namanya Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Boleh dikatakan tidak kategori sekolah yang terlalu jauh, sulit dijangkau, mudah dijangkau. Tapi jumlah siswa tidak begitu banyak, kurang lebih 300. Tentu kami menyadari juga bahwa sekolah kami belum punya pengalaman yang begitu jauh, yang begitu banyak. Maka kerjasama ini, kolaborasi ini sangat bermanfaat bagi kami. Pak Agus, kalau ke sekolah kami dari ibu kota provinsi kurang lebih 110 kilo. Dalam perjalanan 2,5 atau 3 jam bisa sampai, jalannya juga bagus. Di sekitar profil sekolah kami dengan jarak tempuh dari ibu kota kabupaten sangat jauh, bagus. Kami lebih dekat ibu kota provinsi ketimbang ibu kota kabupaten. Syukurlah sekarang kami sudah pindah di provinsi, jadi hubungan lebih banyak di ibu kota provinsi. Bapak Ibu yang saya hormati, ya betul yang disampaikan Pak Agus tadi, sudah eranya, sudah zamannya bahwa pembelajaran kita di kelas itu haruslah berbasis IT. Banyak keunggulan mungkin yang kita dapatkan di sini. Yang pertama, dengan berbasis IT pembelajaran itu, yang pertama jelas pembelajaran itu akan lebih dekat kepada siswa karena sesuai dengan zamannya, zaman IT, siswa kita lebih dekat dengan alat-alat itu. Yang kedua, keunggulannya juga dengan berbasis IT ini pembelajaran itu terasa akan lebih murah, akan lebih mudah, akan lebih simpel dan lebih sederhana. Dan guru bisa dalam waktu yang bersamaan melakukan 2 kegiatan kalau pembelajaran itu dilakukan dengan berbasis IT. Maka sudah tidak waktunya lagi kita menolak kehadiran IT ini. IT ini harus kita ambil, harus kita terima, kemudian kita manfaatkan. Kita bergunakan, kita daya gunakan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita di kelas. Bukan hanya di kelas, di luar kelas pun juga IT ini sudah sangat berperan. Memang zamannya seperti itu. Kegiatan administrasi sekolah pun juga semua sudah berbasis IT. Semua sudah teknologi yang berbicara, yang digunakan. Jadi banyak hal mungkin dalam pembelajaran berbasis IT ini, terutama di sekolah saya, yang butuh pengalaman-pengalaman baru bagi guru-guru saya yang masih kekurangan ini. Mungkin dengan adanya sharing, berbagi, dan berkolaborasi dengan SMA 2 Oku ini, banyak hal-hal yang baru mungkin dari kegiatan atau dari pembelajaran bahasa IT ini yang bisa kami. Ibu Bapak yang kami hormati, ke depan tentunya jika tuntutan dari kurikulum terbaru kita ini adalah kurikulum Merdeka, bahwa di dalamnya ada pesan bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi, atau boleh juga lah kita artikan secara sederhana, pembelajaran itu harus lebih mendekatkan kepada siswa. IT inilah salah satu bentuk yang terdekat dengan siswa. Kalau IT ini kita jauhkan, maka pembelajaran itu akan makin jauh kepada siswa. Nah, dengan menggunakan ini, insya Allah pembelajaran juga semakin dekat kepada siswa. Siswa juga semakin asik, semakin bisa menerima apa-apa yang akan kita sampaikan dalam kelas. Selamat berkolaborasi SMA Negeri 2 Oku, SMA Negeri 4. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi ini akan terus terjalin, akan terus tercipta untuk masa-masa yang akan datang. Banyak hal mungkin Pak Agus ke depannya yang mungkin bisa bersama-sama kita berbagi, terutama kami lah meminta Pak Agus berbagi kepada kami, sehingga nantinya baik sekolah kami lah terutama dulu bisa berbenah, bisa menuju hal yang lebih bagus lagi untuk kemajuan pendidikan, kemajuan anak-anak kita, kemajuan pendidikan khususnya di tempat kami. Itu aja mungkin sekedar sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih saya kepada Pak Agus Sudiana, terima kasih saya kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 2 Oku dan kawan-kawan saya juga di SMA Negeri 4. Teruslah berkolaborasi, teruslah bersilaturahmi sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik. Kita harus pindah dari zona nyaman kepada zona yang penuh dengan tantangan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita bisa menghadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan jalan
selalu memberikan petunjuk dan berkah kepada kita semua sehingga kita dapat dalam tugas ini dengan sebaik-baiknya. Demikian aja dulu Pak Agus dari saya. Saya koma dulu, mungkin nanti di tengah jalan kalau memang ada lagi hal-hal yang perlu kita sampaikan bisa kita lanjut. Terima kasih lagi. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi atas sambutan dan arahannya, sangat bermanfaat sekali bagi kami. Selanjutnya yang tidak sabar lagi mungkin Bapak Ibu Guru ya ingin mendengarkan materi dari narasumber kita Bu Rani Narwangsari dan Pak Rahmat. Untuk yang pertama ini pemateri pertama adalah Pak Rahmat Hidayat tentang materi praktikum virtual mengenai pemetaan laboratorium maya ya Pak ya. Sudah siap Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Erliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada ruang virtual ini, terutama kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Oku, Bapak Agus Sudiana, Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat, Bapak Effendi, serta seluruh majelis guru SMA Negeri 2 Oku dan SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Terima kasih atas kesempatan saya dapat mempresentasikan materi saya pada kesempatan kali ini. Saya kaget sih karena saya pikir saya di sesi kedua setelah Ibu Rani. Tapi nggak apa-apa, kita mulai presentasi yang pertama dari saya. Mohon izin share screen. Sebentar Bapak Ibu, saya pindah dulu. Ini pasti nggak bakal kedengaran suaranya, jadi harus pindah ke tab yang sama. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 12 IPA 2. Saya dan siswa akan melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan laboratorium maya dari portal Rumah Belajar untuk melaksanakan praktikum enzim katalase. Bagaimana keseruan pembelajarannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menyiapkan seluruh keperluannya di dalam Google Classroom berupa video tutorial praktikum, link praktikum enzim katalase, lembar kerja peserta didik, lembar observasi peserta didik, materi-materi pelajaran, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah di-refresh lagi, dia kali melakukan percobaan refresh. Spesifik yaitu substrat spesifik, suhu spesifik, dan pH spesifik. Oke, tepuk tangan. Jadi apa makna gelembung tadi? Ada oksigen untuk api itu menandakan bahwa ada oksigen sehingga muncul api. Yang itulah. Yang saja nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih suka praktek yang agak-agak virtualan begitu, karena bisa diulang kalau salah. Kalau yang secara langsung, kalau salah tidak bisa diulangi lagi, karena bahan-bahannya bisa habis. Dengan menggunakan praktek virtual ataupun penelitian virtual, kita bisa mengulang kembali apabila tidak paham selama di sekolah. Bahkan saya bisa mengulang dari rumah tentang penelitian tersebut. Lagi pula saya tidak perlu menggunakan banyak ataupun tidak perlu mencari barang-barang atau bahan-bahan yang sangat sulit didapat dalam kehidupan sehari-hari seperti gelas kimia, tetapi dengan praktek menggunakan handphone ataupun virtual, saya tidak perlu lagi mencari ataupun menyiapkan bahan-bahan yang sulit didapatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja presentasi materi saya pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, silahkan Ibu. Terima kasih Pak Rahmat, menarik sekali materinya. Kami jadinya penasaran gimana sih pemanfaatannya itu. Karena kami sebagian memanfaatkan virtual ini biasanya kami hanya menggunakan pad, bukan menggunakan dari sahabat rumah belajar itu. Terima kasih Pak Rahmat atas materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan narasumber kita oleh Ibu Rani Nawangsari tentang implementasi rumah belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kepada Ibu Rani kami persilakan. Weja, Apa? mengganggu sedikit. Apa tidak sebaiknya ada sesi tanya jawab dulu? Enggak, dengan maksudnya Pak biar Rahmat sekalian nanti Oh, yang iya, itu iya. di chat, biar ini Pak, takutnya waktunya habis oleh pertanyaan yang pertama, yang kedua materinya belum Oh, iya, maksudnya. Karena kita waktunya cuma 1,5 jam, Pak. Oke. Iya. Lanjut. Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Pak Rahmat bisa melalui kolom chat yang ada di layar ya Bapak Ibu.
Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rani Nawangsari untuk memberikan materinya. Oke. Terima kasih pada Ibu Terliza. Izin presentasi materi Pak Agus Diana dan Pak Effendi. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar. Terima kasih. Ya, terdengar, Bu. Terima kasih. Saya izin share screen. Baik, terima kasih. Kali ini saya ingin berbagi praktek baik bagaimana implementasi rumah belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi wujudkan ekosistem digital. Setiap anak terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Kodrat alam yang dimiliki oleh siswa sejak dia lahir. Sehingga desain pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu juga harus mengakomodir potensi yang ada. Baik pada diri anak-anak itu maupun lingkungan di mana anak-anak itu berada. Salah satu potensi alam yang dimiliki anak-anak adalah gaya belajar. Bagaimana setiap anak terlahir dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Tentu saja dalam menyerap materi yang kita ajarkan, anak-anak ini memiliki ciri khasnya masing-masing yang harus juga kita akomodir untuk proses pembelajarannya. Kodrat zaman, kita tidak bisa lepas dari teknologi karena sekarang sudah zamannya bahwa setiap hari kita harus berurusan dengan teknologi. Sehingga proses pembelajaran yang ada juga harus mengadaptasi teknologi yang ada. Sehingga anak-anak kita tidak akan ketinggalan zaman dan mampu untuk bersaing dalam kehidupan di masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga bisa menjawab kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak-anak dalam pembelajaran di kelas. Rumah belajar adalah salah satu platform dari pemerintah yang menyediakan berbagai macam fitur sebagai sarana kita untuk membuat atau menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi bagi anak-anak. Dalam rumah belajar ada beberapa fitur yaitu kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, dan berbagai fitur pendukung seperti peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, augmented reality, dan edu game. Pada pembelajaran kimia, saya mengajarkan materi asam basa ke anak-anak. Saya memanfaatkan fitur rumah belajar yaitu edu game, sumber belajar, dan laboratorium maya. Di edu game, saya mengajak anak-anak untuk bermain buffer hunt, di mana anak-anak bisa memancing ikan sesuai dengan pH yang dipilih. Dalam sumber belajar ada video dan web yang bisa dipilih anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang senang video dan mungkin juga ada yang suka web. Di web sini sumber belajar menghadirkan multimedia pembelajaran interaktif di mana anak-anak bisa berinteraksi, mengerjakan soal, dan mendapatkan materi dengan cara yang unik dan asik. Nah, semua sumber materi ajar yang saya dapatkan dari rumah belajar, saya desain dalam satu microblog sehingga anak-anak bisa dengan mudah mengaksesnya, tidak perlu menghafal satu demi satu link yang ada. Mengapa saya buat dalam microblog? Karena anak-anak kekinian itu senang sekali mengeksplor Instagram, di mana anak-anak senang belanja online. Di dalamnya itu saya perhatikan anak-anak itu mengakses microblog jualan-jualan online. Nah, mereka suka sekali dengan hal itu, jadi saya adaptasi, saya buat microblog untuk
mengumpulkan materi ajar yang saya ingin ajarkan ke anak-anak, termasuk situs-situs rumah belajar yang berhubungan dengan asam dan basa. Kemudian setiap microblog yang ada itu isinya adalah Google Site di mana saya membuat kumpulan materi. Jadi kumpulan materi dari rumah belajar tadi saya masukkan ke dalam Google Site saya masukkan ke dalam microblog. Nah, setelah anak-anak melakukan proses pembelajaran yang ada dan mengeksplor konten dalam rumah belajar, mereka harus mengumpulkan portofolio dalam bentuk digital yang dikumpulkan dalam bentuk link Google Site. Jadi laporan praktikum, jawaban-jawaban soal, dan lainnya dalam satu portofolio digital. Demikian praktek baik yang saya lakukan, di mana saya menghubungkan atau mengkombinasikan antara rumah belajar dan teknologi digital yang ada. Juga saya memperhatikan trending anak-anak dalam bersosial media, terutama microblog. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Ibu Herliza. Terima kasih Ibu Rani atas paparan materinya. Sangat menarik sekali ya, sangat bermanfaat sekali, menjadi kami semua, mudah-mudahan menginspirasi buat kami semua itu. Demikian paparan dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada narasumber, kami persilahkan. Pak Agus. Ya. Oh ya, Saya silakan pengen Pak. langsung aja. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Tertarik sekali dengan apa yang dipresentasikan oleh Pak Rahmat. Izin Pak Effendi ya. Ya. Jadi terkait dengan penggunaan laboratorium maya ya. Kalau dalam bayangan saya kan artinya laboratorium tersebut ada, tapi mengoperasikannya ya dengan menggunakan handphone atau komputer gitu kan kira-kira Pak ya. Nah, sejauh yang sudah Bapak lakukan tentang efektivitas penggunaan laboratorium maya ini dibandingkan dengan kalau kita melakukan praktikum langsung. Sebab maksud saya begini, ini pengalaman karena dulu pernah mengalami SMA juga. Pada saat kita praktikum langsung, praktek langsung, itu ada dinamika yang langsung terasa oleh kita, karena misalnya menyangkut zat-zat kimia, kita bisa membedakan langsung dan diingatkan oleh guru tentang zat itu berbahaya, zat A berbahaya, zat B itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau umpamanya yang disajikan di laboratorium maya, itu kan sulit kita membedakannya. Karena barang itu tidak ada di depan kita. Nah, bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat, mengingatkan kepada anak, menanamkan tentang kesan bahwa ada dinamika dalam pelaksanaan praktek di dunia nyata itu bisa tersampaikan pada saat kita melaksanakan praktek dengan menggunakan labor maya. Karena itu tadi memang saya terbayang juga bahwa laboratorium maya itu salah satu keuntungannya kita tidak harus sibuk menyiapkan alat-alat kan gitu Pak ya, karena sudah tersedia. Tapi di sisi lain bahan atau alat yang tersedia itu kalau tidak diikuti oleh penjelasan gurunya mungkin tidak begitu terasa oleh anak-anak. Nah, jadi bagaimana upaya yang dilakukan untuk meyakinkan, termasuk umpamanya menguatkan kesan bahwa ada kehati-hatian yang harus dilakukan pada saat praktek
kalau secara langsung kan itu bisa kita ceritakan dampak-dampaknya. Tapi kalau secara maya seperti ini, sulit kan kita mengingatkan tentang resikonya. Nah, ini pertanyaan ke Pak Rahmat, mohon diberikan. Ini karena kebetulan Pak Effendi, saya lama juga tidak ngajar ini, sejak megang tugas tambahan ini. Tapi mencoba tahun ini, saya minta walaupun cuma satu kelas, kata saya harus ngajar gitu dengan kebetulan Ibu Rani kan wakil kurikulum. Nah, jadi tertarik kan nanti pada suatu saat mungkin untuk pelajaran matematika juga ada fasilitasi yang bisa dilakukan kalau umpamanya mau melakukan praktek serupa. Cuman belum saya tengok itu kalau di aplikasinya ada untuk matematika. Silakan Pak Rahman, terima kasih. Nanti bisa memberikan keyakinan kepada kita semua. Ya. Terima kasih Pak Agus. Bagaimana Pak Rahmat? Baik Bu, ditampung dulu atau gimana? Atau langsung? Langsung aja Pak. Baik, terima kasih Bu Erliza. Yeah. Terima kasih Pak Agus Sudiana atas pertanyaannya, suatu kehormatan bagi saya. Mohon maaf nanti jika jawabannya tidak memberi kesan puas bagi Bapak dan bagi seluruh peserta yang ada di ruangan ini. Mohon maaf karena saya masih muda Bapak. Terlihat saja uban banyak, tapi umur masih muda. Kalau Bapak percaya, saya 21. Ya, saya 21. Mohon izin Pak Kepsek, Pak Effendi. 30. Ya. Mohon izin Pak Effendi, Bu Rani. Bu Rani ini Pak Agus suhu saya manggilnya suhu. Ini sama-sama berjuang dari dulu di trainer Google juga, sama-sama pembatik juga. Beliau banyak kasih saya masukan, saya banyak kasih beliau problem gitu. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya juga kasih problem ke beliau dan beliau kasih solusi ke saya walaupun beliau tidak fit pada malam hari ini. Terkait pertanyaan Pak Kepala Sekolah tentang, saya catat ada 2 kalau tidak salah Bapak. Pertama efektivitas, kedua kesan praktikum maya itu dibanding dengan praktikum nyata. Tentang efektivitas untuk yang kasus pada video ini, alhamdulillah mereka dari form evaluasi terkait pengujian dan pengujian terhadap praktik dan pengujian terhadap teori dasar untuk praktik ini, alhamdulillah nilainya memuaskan untuk kasus ini. Dan untuk beberapa praktikum lainnya di kelas lainnya juga semuanya sepemahaman saya tidak ada yang di bawah KKM karena kami masih menggunakan KKM Bapak. Kami masih mandiri belajar ya Pak Effendi untuk IKM. Nah yang untuk video ini video tahun lalu sebenarnya mereka sudah tamat dari kelas 12. Ini anak-anak yang lulus jalur virus Pak Agus. Mereka dari kelas 10 masuk 1 semester tutup jadi belajar daring di rumah sampai kelas 12 baru ketemu lagi tatap muka. Korban COVID Pak ya? Korban COVID, jadi lulus jalur virus kata kami. Nah kebetulan Bapak untuk materi ini yang enzim katalase ini di kelas 12 ini sulit dilakukan untuk kondisi yang jadwal belajarnya hanya 30 menit per 1 jam gitu. Kemudian kita kan dibagi 2 juga kelasnya karena kondisi Covid tahun lalu. Kemudian untuk menghindari kerumunan sesama teman, jadi dibuatlah praktikum maya dan ini menjadi solusi bagi saya pribadi, sepemahaman saya untuk menanamkan teori enzim tersebut. Jadi jika kita gunakan praktikum nyata, banyak hal yang harus dipersiapkan. Hati ayam, digerus, mereka menggerus dulu, tidak cukup waktunya. Jadi untuk praktikum maya ini sangat baik bagi saya pribadi untuk penanaman teori dasar mengapa sebuah proses dalam tubuh, proses kimiawi dalam tubuh itu terjadi. Itu. Kemudian kesan saya
ini tidak sama dengan praktikum nyata. Tentu saya pribadi lebih suka berada di laboratorium yang nyata dengan interaksi bersama rekan-rekan saya, kemudian saya juga dapat mencoba alat dan bahan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam panduan praktikum, tapi hal itu sulit dilakukan. Alhamdulillah kegiatan praktikum di sekolah kami sudah dimulai kembali sejak semester yang lalu, tahun ajaran ini di beberapa bulan yang lalu, karena kami sudah masuk semua Pak Agus, sudah masuk semua walaupun jamnya hanya kurang dari 45 menit. Itu Pak Agus Sudiana, jawaban saya. Memang beda antara praktikum maya sama praktikum nyata. Namun diharapkan tanaman teori dari yang diinginkan oleh si praktikum maya ini, saya rasa akan tetap mengena bagi murid-murid kita meskipun tidak dilaksanakan secara nyata. Itu yang pertama, penanaman teori itu kenapa harus terjadi. Saya kira demikian untuk jawaban saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Bagaimana Pak Agus? Sudah cukup jelas? Ya, sudah masuk. Ya. Lebih enak praktikum nyata Pak ya daripada yang praktikum maya. Ya, izin Pak menanggapi penjelasan Bapak. Jadi itu tadi situasional Pak ya, kondisional, karena mungkin pada saat ketika kita dilarang berkerumun, ketika kita kesulitan menghadirkan alat-alat karena sesuatu hal, maka memang pertimbangan praktikum maya ini lebih efektif. Ya, tetapi setelah proses pembelajaran kembali tatap muka, alhamdulillah SMA 2 Oku juga sudah berjalan, bahkan sejak 1 semester sebelumnya ini sudah kita gunakan 50% tatap muka. Nah, jadi mungkin biar lebih terasa kesannya, dua-duanya ini dijalankan barangkali Pak ya pada saat tatap muka ini. Terima kasih Pak. Silakan dilanjut kembali. Saya nyimak ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti di ujungnya kita ada door prize loh. Rugi kalau Bapak Ibu tidak ikut. Ya itu Bu Heriza, Pak Rio ingin bertanya. Tadi katanya sudah dijawab. Ada di chat itu, di chat ada banyak. Iya. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya, silakan Pak Rio. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Rahmat. Pertanyaan saya itu bagaimana dengan tenaga pendidik khususnya guru yang lumayan tergolong gaptek agar tetap eksis dalam mengajar pendidikan berbasis TIK. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan dan mengantisipasi agar pembelajaran berbasis TIK ini kan menjejaring komputer. Ini dapat digunakan secara bijak dan tidak disalahgunakan. Nah, seperti itu Pak, bagi generasi milenial saat ini. Terima kasih. Oke, Pak Rio. Bagaimana Pak Rahmat? Langsung dijawab saja. Baik. Terima kasih Bu Marutato, terima kasih Pak Rio. Pak Rio ini jauh dari Pontianak ya Pak? Ya, dari Pontianak. Dari Pontianak, dari Kalimantan. Salam sehat Pak Rio. Ada dua yang saya tangkap kalau tidak salah. Yang pertama tentang eksistensi guru yang gaptek terhadap teknologi. Bagaimana supaya mereka akrab dengan teknologi tersebut. Yang kedua, bagaimana supaya teknologi ini tidak disalahgunakan. Itu bahasa saya yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Rio. Mudah-mudahan benar. Untuk pertanyaan pertama, saya mohon masukan juga dari Bapak Ibu senior di ruangan ini. Untuk yang pertama, Bapak, yang bisa menjawab itu adalah yang si dia itu sendiri gitu. Kalau saya bukan orang yang suka berada di titik yang sama untuk waktu yang lama, Pak. Saya bukan orang yang suka diam. Saya orang yang suka bergerak gitu. Saya orang yang suka pengen tahu dan suka cari tahu. Jadi
kalau saya harus memberikan masukan kepada mereka yang pada posisi yang digambarkan oleh Pak Rio, percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau belajar itu kita lakukan sebenarnya seumur hidup. Belajar itu wajib dilakukan seumur hidup dari buayan hingga liang lahat. Kita adalah murid seumur hidup. Kita adalah pembelajar seumur hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang dia sarikan dari hadis baginda Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara belajar kita dengan cara belajar murid dengan siapapun juga mungkin berbeda. Daya tangkap kita, penguasaan kita mungkin juga berbeda. Namun percayalah, sedikit yang kita miliki apabila kita berikan tentu akan bermanfaat buat orang lain. Terkait penguasaan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tidak semua orang cepat menguasai, tidak semua orang lihai melaksanakan atau lihai mengoperasikan. Tapi percayalah, kemauan itu mendahului daripada hasil. Hasil bukan dipengaruhi oleh hasil dipengaruhi oleh proses, tapi kemauan adalah modal yang utama Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Pak Rio. Kemudian untuk yang kedua, tidak bisa spontan, tidak bisa instan juga, bahwa budaya positif dalam bermedia sosial misalnya, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, digital citizenship. Budaya digital ini tidak, ya kita tahu Bapak Ibu, kadang tetangga kita buat kita kesel, terus kita umbar-umbar di Facebook, itu yang orang tua tuh, apalagi anak-anak. Nah, digital citizenship ini kearifan dalam masyarakat digital, kearifan dalam bermedia sosial, kearifan dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, tidak diselewengkan untuk kegiatan yang lain, itu harus benar-benar kita budayakan. Jadi tidak serta-merta pada satu generasi, pada satu tingkat, satu letting murid ini bisa berhasil, tidak. Saya yakin tidak sulit. Begitu juga guru, Bapak Ibu. Kita mengajar di kelas dengan TIK. Setelah jam istirahat, kita chatting, kita buka TikTok, kita buka FB, di luar hal-hal itu. Sementara pemerintah meminta kita setelah istirahat, ayo kita komunitas belajar diaktifkan, kita diskusi tentang kesulitan belajar siswa, tapi kan tidak. Nah, kita juga sebagai guru harus membudayakan, harus memegang teguh bahwa TIK, apapun bentuknya, apapun platformnya, itu adalah alat yang didahulukan kepentingannya untuk murid-murid kita. Ambil yang positifnya. Saya kira demikian Pak, mohon maaf. Dan itu Pak Rio ya, dan mohon masukan juga dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Rahmat. Bagaimana Pak Rio atas tanggapan dari Pak Rahmat? Ya, sudah cukup jelas ya Pak. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Andrianus Remin untuk bertanya, Pak. Silakan Pak. Ya, selamat bertemu Bapak dan Ibu Guru. Ya. Pak dari mana Pak? Ya, saya dari Manggarai Timur, Provinsi Wah, jauh sekali Pak ya. Silakan Pak, mau bertanya dengan narasumber yang mana Pak? Ya, yang dengan Pak Rahmat tadi. Oh ya, silakan Pak. Ya, oke. Ya, karena di sekolah kami punya ini, itu kan termasuk dalam sekolah penggerak. Ya. Di sekolah penggerak itu Ibu, di kelas 1 kan, di fase E itu dia pakai kurikulum Merdeka Belajar. Sedangkan di kelas 2 dan kelas 3 itu tetap pakai kurikulum 2013. Ya. Di kelas 1 ini kan saya ini membawa mata pelajaran kimia. Ya. Tapi sekarang ini kan di kelas 1 itu kan secara umum sekarang IPA. Ya.
Makanya di kelas 1 itu proses pembelajarannya dipakai kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Sementara sekarang ini anak-anak itu supaya mereka lebih mengerti itu harus menggunakan praktek. Sekalian dengan praktek, materi itu harus sekalian dengan praktek. Praktek lebih banyak dibandingkan dengan dia punya materinya itu. Ya, supaya mereka lebih memahami apa yang diajarkan itu, apa yang dibahaskan itu, supaya lebih mengerti. Kendalanya kami punya itu, Pak, di laboratoriumnya, alat labnya itu kurang lengkap. Maka dengan tidak lengkapnya itu alat-alat di laboratorium itu, ya, makanya kami itu pakai alat-alat sederhana, ya, dengan menggunakan alat-alat sederhana itu, ya, itu khusus untuk siswa dan siswi itu supaya mereka lebih memahami, ya, apa yang dimaksud itu, ya. Sehingga dari itu yang perlu saya tanyakan Bapak, di sini kan di kampungnya sekolah kan ada sekolah penggerak tadi. Itu maksudnya di sekolah penggerak itu terdapat beberapa proyek juga itu. Ya. Kami punya di sini yang dipakai itu 3 proyek kewirausahaan, terus kearifan lokal dengan ini suara demokrasi. Ya. Terus kami punya di sini yang sudah menjalani 2 proyek itu. Ya. Yang saya tanyakan itu cara kita menilai itu caranya bagaimana Bapak? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kemarin kami ada sosialisasi tentang berkolaborasi pembatik level 4. Ya. Itu berkolaborasi pembatik level 4. Di situ kemarin dia jelaskan tentang aplikasi Canva itu Bapak. Ya. Aplikasi Canva. Ya. Supaya lebih mendalam kami dengan hormat itu kepada Pak Rahmat supaya lebih menjelaskan secara detailnya itu tentang aplikasi Canva itu. Ya, sekian dan terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Anarius. Bagaimana Pak Rahmat? Sepertinya Bu Rani Nawangsari juga, karena ini sekolah kami sudah kurikulum merdeka juga Pak. Bu Rani kan wakil kurikulum, jadi dia lebih memahami tentang yang masalah proyek, penilaian proyek tadi. Bagaimana Pak Rahmat atau Bu Rani yang mau? Baik. Pak Adrianus kan guru kimia, ini saya guru biologi. Kebetulan wakakur kita SMA N2 Oku ini guru kimia. Master kimia murni. Mari kita persilahkan kepada Pak Adrianus ya Pak untuk Bu Rani menjawab pertanyaan Bapak. Demikian Pak. Ya, Pak. Pada Bu Rani kami persilakan. Terima kasih Pak Adrianus, salam kenal dari SMA 2 Oku. Kita sama-sama ngajar kimia Pak. Seperti kita ketahui di kurikulum merdeka itu kimia alokasi waktunya 3 jam. 1 jamnya proyek, 2 jamnya kurikuler. Untuk CP-nya dibanding dengan 2013 dia lebih sederhana, hanya materi esensial saja. Jadi kalau bahasa gampangnya itu babnya lebih sedikit ya Pak ya. Hanya kimia hijau dan chemistry, di mana itu hanya dasar sekali, sedikit sekali untuk waktu 2 jam inkurikuler. Nah, sementara di proyek ini lepas dari mata pelajaran kimia. Dia ada tema-tema seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, untuk penilaian inkurikuler seperti yang Bapak tanyakan tadi, itu seperti penilaian biasa Pak, ada informatif, ada summatif, seperti itu. Nah, untuk penilaian proyeknya, hanya menilai dimensi yang dikuasai oleh anak karena dia memiliki profil pelajaran
tercapai dalam satu, seandainya Bapak ambil suara demokrasinya itu kita ingin dimensi mana yang kuat. Seandainya ketuhanan, itu nanti ada elemennya lagi di dalamnya, dan itu tertulis jelas di Beskap 009 sebagai panduan kita untuk membuat rubrik penilaian, sehingga nanti kita akan menilai apakah anak ini sudah menguasai elemennya atau belum, sudah berkembang, belum berkembang, atau berkembang sesuai harapan. Jadi seperti rapot anak TK seperti itu. Jadi kita melihat apakah elemen profil pelajaran Pancasilanya itu apakah sudah berkembang atau belum. Dia penilaiannya hanya 1 tahun sekali. Nah, sementara untuk penilaian kurikuler yang 70% dari jam kimia tadi, kita melakukan penilaian seperti biasa, Bapak. Kalau Bapak ingin ada penilaian harian, penilaian akhir semester, itu sama saja, hanya tidak ada lagi KKM seperti kurikulum 2013. Yang saya rasakan di sini adalah saat kita mengajar itu materinya itu terlalu sedikit, sedangkan durasinya itu lama. Harapan pemerintah itu anak-anak mendapatkan pengalaman yang lebih untuk materi yang kita ajarkan. Jadi kalau dikaitkan dengan laboratorium maya, itu di situ bisa kita ajak anak-anak praktik di situ, Pak, biar dia kemampuan kimianya dapat dan literasi digitalnya juga bertambah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di situ anak memahami simbol-simbol, bahasa-bahasa digital seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Nah, untuk aplikasi Canva ini tidak hanya digunakan untuk sekolah penggerak saja, tetapi bisa juga digunakan oleh semua guru untuk menunjang proses pembelajaran, sehingga kita bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif kepada anak. Sehingga waktu untuk membuat media pembelajaran, Pak, saya sering buat TTS kimia gitu ke anak-anak gitu, Pak, ya. Saya desain materi pembelajaran pakai komik di Canva seperti itu. Nah, kebetulan minggu kemarin itu baru 2 minggu yang lewat. Minggu kemarin kami materinya TikTok, 2 minggu kemarin kita Canva, itu sudah kami webinarkan seperti itu, Pak. Karena tidak hanya untuk berbagi praktek baik pembatik level 4 saja, tetapi untuk semua guru. Dan kalau di SMA Negeri 2 Oku, Pak, anak-anak itu kami sudah paksa Pak ya bahasanya, karena kami ajari mereka untuk menggunakan Canva dalam membuat laporan praktikum, dalam menuangkan ide-ide atau presentasi seperti itu, Pak. Jadi kami memang giring mereka untuk menguasai teknologi, karena dunia yang akan mereka hadapi tidak lepas dari digitalisasi dan teknologi. Untuk laporan proyek saja kami meminta anak-anak membuat portofolio digital dengan Google Site. Untuk mengumpulkan tugas-tugas kami minta mereka desainnya pakai Canva. Boleh tidak Bu pakai poster maker, karena di aplikasi di HP saya ada itu? Boleh, karena prinsipnya sama seperti itu. Mungkin yang lebih terkenal adalah Canva karena pemakaiannya relatif mudah. Anak-anak juga punya komunitas kelompok di dalam Canva-nya seperti itu. Jadi itu adalah suatu perubahan yang harus kita ikuti seperti itu, Pak Adrius. Terima kasih. Bagaimana Pak Andreus? Sangat jelas sekali pemaparan dari Bu Rani jawabannya. Ya Ibu. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan dari Ibu Rani. Ya, sekian dan terima kasih Ibu. Terima kasih banyak, dan Pak Rahmat, Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Adrius sudah bergabung. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin bertanya kembali? Oke. Pak Agus. Pak Agus nanya lagi. Memanfaatkan jeda ini sambil kawan-kawan barangkali menyiapkan pertanyaan atau tambahan. Izin Pak Effendi, saya menambahkan aja, karena tadi
walaupun sudah puas yang bertanya, tapi tetap saya ingin menambahkan tentang bagaimana menyikapi guru-guru yang barangkali kan kompetensi di sekolahan kita tuh berbeda-beda. Nah, kalau yang kami lakukan itu ya dengan pendekatan tutor sebaya atau pendampingan. Nah, kebetulan kan rata-rata guru-guru yang baru lulus 2-3 tahun terakhir ini sangat melek teknologi. Nah, ya orang-orang inilah yang kita manfaatkan untuk mendampingi guru-guru lainnya yang agak sedikit gagap teknologi. Nah, kebetulan kan seperti di SMA 2 Oku, guru-guru yang baru lulus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini rata-rata memang murid dari sekolahan kami itulah yang kemudian mengabdi menjadi guru. Sehingga pada saat mereka mendampingi guru-guru senior yang agak gagap teknologi, ini ada kedekatan emosional. Ya, mereka seperti hubungan antara ibu dengan anaknya, barangkali seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan, ya, termasuk ya seperti Bu Rani, Bu Erliza, ada lagi juga tadi saya lihat hadir juga di ruangan ini, nah, Ibu Reza. Nah, yang orang ini kan kebetulan alumni sekolah. Nah, inilah yang kita jadikan ujung tombak untuk menjadi pendamping. Kalau pengertiannya, kalau tutor sebaya kan biasanya senior ke junior. Tapi kalau yang ini junior ke senior, tetapi dalam kompetensi berbasis TIK, ini yang mudah-mudahan ini lebih mobilitasnya lebih bagus, kemampuannya lebih tinggi. Nah, inilah yang kita pakai, sehingga ya kami syukuri misalnya tidak usah yang ke proses pembelajaran. Pada tahap pertama dulu kita menggunakan Erapod, banyak wali kelas yang memang benar-benar gaptek. Ya, tapi kita suruh inilah nih yang mudah-mudahan itu mendampingi, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Jadi peran kita dalam mendorong guru di sekolahan itu untuk bisa peduli terhadap rekan-rekan teman sejawat yang barangkali agak kesulitan dalam bidang itu. Nah, sesekali misalnya saya meminta pendapat dari wakil kurikulum tentang perlu atau tidaknya kita menghadirkan instruktur untuk menambah atau menyampaikan hal-hal terkait dengan aplikasi TIK dalam pembelajaran. Nah, itu sekedar tambahan. Mohon maaf ini apabila kurang pas. Silakan, terima kasih. Oke, ya itu Pak Effendi mau menambahkan, silakan Bapak biar lebih lengkap. Oke, terima kasih Bu Rani. Berbagi praktik baik aja di forum ini. Tadi ada disampaikan juga oleh Pak Adrianus mengenai pemanfaatan Canva. Gitu. Kami 2 hari yang lalu, Rabu dan Kamis, melaksanakan kegiatan IHT di sekolah. Saya sudah 2 tahun ini kegiatan IHT selalu narasumbernya dari dalam saja. Saya minta kepada guru-guru saya untuk mau tampil sebagai pemateri di forum IHT itu. Tinggal gurunya menyampaikan kepada saya materi apa mau disampaikan, kita lihat dulu isi kedalaman materinya. Setelah itu kita beri kesempatan. Begitu. Ada satu masalah tersendiri terutama kami di SMA di Provinsi Jambi ini. Hampir semua guru level SMA itu sudah memiliki aplikasi PMM. Namun eksplorasi dari aplikasi itu ini merupakan satu keprihatinan juga. Jadi guru hanya sebatas memiliki aplikasi, tapi bagaimana eksplorasi lebih jauh ke dalam ini dirasakan masih kurang. Nah, waktu IHT kemarin saya mengajak teman-teman saya di sekolah, mari sama-sama kita hari ini dan 2 hari ke depan kita coba PMM ini kita eksplorasi lebih jauh ke dalam. Maka inisiasi dari kawan-kawan kami membuat bahan ajar, dan bahan ajar itu diselesaikan dengan menggunakan Canva dan kami upload pada aplikasi PMM itu sendiri. Dan alhamdulillah hampir semua guru bisa mengisi, bisa mengupload
bahan-bahan ajarnya melalui aplikasi itu. Saya pikir dengan cara-cara seperti ini saja, dalam cara-cara yang sederhana, kita bisa memanfaatkan semua aplikasi, semua fitur yang ada, terutama di aplikasi PMM itu sendiri. Itu aja sekedar tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya. Ternyata kalau kita berbareng dalam webinar 2 sekolah seperti ini, sharingnya lebih enak ya Pak ya. Seperti tatap muka aja kita. Jadi kita bisa mendapat masukan dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Tambah sedikit lagi Bu Rani. Jadi Iya, dengan silakan. kegiatan IHT yang pematerinya juga dari guru-guru kita, terasa kesannya lebih terbuka forum itu ketimbang kita bukan kita nggak mau, ketimbang pematerinya kita bawa dari luar, kadangkala ada gap juga antara guru kita dengan pemateri itu. Tapi pada saat pematerinya kita sendiri, teman-teman sendiri, ya semuanya serba terbuka. Jadi berbaginya terasa sekali gitu. Jadi hidup juga komunitas itu jadinya seperti itu. Jadi nggak ada salahnya juga mungkin seperti itu bisa kita laksanakan. Itu aja tambahannya Bu Rani. Terima kasih. Lebih luas ya Pak ya, mungkin lebih terbuka dan lebih memahami kebutuhan rekan-rekan seperti itu. Ya. Dan lebih memahami, oh Bapak yang ini harus menjelaskannya pelan-pelan, kalau yang ini seperti ini. Jadi lebih nyambung gitu lah Pak, lebih memahami kondisi yang ada. Jadi pemilihan materi dan kedalaman materi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan yang ada gitu ya Pak ya. Ya, sedikit berbagi Pak, kan laboratorium di sekolah kami kan lagi dipugar. Alhamdulillah kami dapat bantuan rehab laboratorium kimia Pak. Jadi teman-teman itu bingung mau praktikumnya di mana, karena laboratorium fisika dan biologi dipakai untuk kelas. Karena laboratorium komputer dan laboratorium kimia itu dipakai gitu Pak. Akhirnya kemarin saya kumpulin teman-teman, ayo kita pakai laboratorium maya. Karena laboratorium maya ini juga bisa dipakai tidak hanya untuk mata pelajaran fisika, kimia, tapi juga matematika. Nah gitu, jadi ada membuat grafik dan lain-lain, dan ini tentu menghadirkan satu pengalaman tersendiri untuk anak-anak. Jadi mungkin yang di sekolahnya labnya masih lagi direnov atau masih tidak bisa digunakan, bisa beralih ke laboratorium maya seperti itu. Oke, selanjutnya ada kuis kita ya Bu Rani ya. Ya, ini bagiannya Pak Rahmat. Kita mau ada pemilihan penanya terbaik ya Pak ya? Iya, kayaknya penanya terbaik aja kayaknya. Iya, karena sudah disiapin door prize sama Pak Rahmat, penanya terbaik. Waktu kita kan tinggal 13 menit lagi. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita ke kuis? Ayo Bapak Ibu, ada door prize-nya loh. Siapa yang beruntung nanti? Belum ada yang ingin bertanya. Silakan kembali. Bapak Ibu. Jangan lupa diisi presensi atau absensinya di chat. Oke. Tidak ada? Sebenarnya tidak ada lagi. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, mungkin dua capsa kita masih ingin bercerita tentang praktik baik di sekolah masing-masing. Kamu silakan. Seru ini. Pak Agus saja. Kayaknya nggak cukup sehari ini aja deh. Kalau berbagi biarlah Pak Agus. Berarti kalau kita berbagi masalah aja. Ini jadi saya paling cerewet ini akhirnya nih Pak. Ya berbagi saja kan. Itu tadi sepertinya memang sangat nyambung dengan yang ditambahkan oleh Pak Effendi. Jadi kebijakan yang dilakukan di sekolahan itu memang tetap menentukan, karena guru juga barangkali perlu difasilitasi. Nah, cara kita memfasilitasi itu ialah seperti
yang sama-sama dilakukan misalnya di SMA 2 Oku, termasuk SMA 4 Tanjab Barat Pak ya. Dan itu sudah dilaksanakan dengan melaksanakan in-house training atau barangkali workshop, dan yang lebih menyentuh dari pengalaman yang ada, lebih enak kita menggunakan narasumber dari dalam. Karena secara karakter, para narasumber ini sudah mengetahui tipikal atau karakter dari masing-masing audien yang ada. Nah, itulah pengalaman yang terjadi. Kebetulan misalnya Pak, SMA 2 Oku ini berdirinya sejak tahun 81. Jadi saat ini di sekolahan itu sudah ada, ibaratnya tadi ada mbah, ada anak, ada cucu. Jadi ada 3 generasi. Nah, dengan adanya 3 generasi yang berbeda, kita jangan jadikan sebagai sebuah, jangan timbulkan gap senior dan junior. Justru kita bisa memanfaatkan posisi anak untuk bisa berbagi, menyampaikan info-info kemampuan-kemampuan IT yang agar bisa dijalankan dan diikuti. Nah, alhamdulillah ternyata banyak guru-guru senior yang bahkan ini sebagian sudah mulai pensiun ini di sekolahan kami itu Pak Effendi. Ini ada tinggal sekitar 3 orang lagi guru senior yang termasuk stakeholder sekolah. Dari yang tadinya mereka menyerah ketika berhadapan dengan fakta bahwa SMA kami ini sepakat untuk melaksanakan IKM, kurikulum merdeka. Mereka sudah hampir menyerah. Tapi karena memang ini ada guru-guru muda yang bukan hanya pura-pura, tapi memang mereka itu dulu adalah murid dari para senior ini. Karena guru-guru yang terakhir ini kan banyak alumni dari sekolahan kami. Nah, ini secara emosional lebih dekat dan tidak ada gap antara mereka berdua. Tidak canggung untuk menanyakan. Karena di situ hubungan emosionalnya dekat. Nah, alhamdulillah hal ini kami lakukan bukan hanya untuk proses pembelajaran, tetapi ketika kita memiliki sebuah kegiatan yang memang kita lemparkan, ini termasuk kaplingan kepala sekolah, misalnya kemampuan manajerial. Jadi bagaimana kita memberdayakan guru-guru yang berada dalam generasi yang berbeda ini untuk berada dalam satu tim. Dan alhamdulillah misalnya Pak, ini sekedar untuk menunjukkan ya rasa bahagia kami, misalnya ketika sekolah-sekolah di kabupaten kami ini belum terpikir untuk umpamanya bagaimana sih kita mengelola sekolah sehat, sekolah adiwiyata, belum pernah itu. Sekolahan kami yang kebetulan secara geografis ini berada 30 km dari ibu kota kabupaten, sekolah kecamatan, ini dengan kebersamaan yang dilakukan, yang terjadi, ini bisa mendapatkan semua yang disepakati dalam melaksanakan kegiatan manajerial. Menjadi sekolah adiwiyata, sekolah sehat, dan yang terakhir ini dimotori oleh yang muda-muda ini menjadi sekolah inovatif. Jadi apa yang ditemukan oleh guru-guru ini kita rangkum dan kita ikutkan dalam kontestasi sebagai pendorong semangat mereka. Dan ini bisa kita lakukan karena ada kolaborasi tersebut. Nah, barangkali kapan-kapan tukar pengalaman, ada hal-hal luar biasa yang dilakukan di Jambi atau di tempat-tempat lain, bisa saja kita aplikasikan. Karena itu saat ini kan kita sudah bukan waktunya lagi untuk merahasiakan sebuah inovasi, melainkan harus kita bagi kepada rekan-rekan kita agar sesuai dengan semua yang maju bersama, hebat semua. Nah, saya kira itu barangkali sebagai tambahannya. Mohon maaf Pak Rahmat, Pak Effendi. Ya. Terima kasih Pak. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Apa Pak Effendi mau nambahkan lagi atau kita langsung harus itu quiz? Pak Effendi harus menambahkan.
Sudah ada selesai dengan Pak Agus tadi. Sudah. Oh, berarti Pak Rahmat sekarang kita kuis loh. Berarti ya Pak. Door prize. Door prize-nya. Kita karena ini Bu, karena penanyanya hanya 2 tadi, di luar Pak Effendi dan Pak Agus. Jadi kayaknya kita serahkan kepada 2 orang itu aja ya Bu Rani. Oh, Iya. langsung aja Pak. Gimana Bapak Ibu? Ya, kepada Pak Rio sama Pak Adrianus. Adrianus. Akan mendapatkan paket pulsa. Jangan dilihat ininya Pak, jangan dilihat jumlahnya, tapi lihatlah dari kebahagiaan kami atas kehadiran Bapak Ibu, Pak Adrianus, Pak Rio di ruangan virtual ini. Begitu Bapak. Pak Dan Adrianus. Ibu, silahkan diisi ininya, Pak Adrianus, Pak Rio, juga Bapak Ibu yang lain mohon bersedia mengisi link presensi atau link kehadirannya. Di sana ada nomor WA, jadi nanti yang mendapatkan door prize akan segera kami transfer. Gitu. Ini Terima kasih, Pak Mbak. Megi atau Ibu Pak Megi ini. Megi ingin bertanya, silakan Pak Megi sebelum sebentar lagi kita tutup. Pak Megi, dari mana Pak? Halo Pak Megi. Pak Megi. Terpencet aja mungkin Bapak ini. Halo Pak Megi. Ya, itu mungkin terpencet saja. Iya, terpencet saja. Waktu kita 5 menit lagi. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa webinar ini tidak diikuti oleh guru-guru kedua sekolah? Ini Bu Darmawati bertanya. Kalau di sekolah SMA kita sudah Bu ya, sudah beberapa yang ikut. Ya, ini pesertanya ini selain Ibu adalah guru-guru dari SMA 4 Tanjung Jabung Barat dan SMA Negeri 2 Oku. Ya, termasuk Pak Megi yang sedang raise hand itu. Tuh Pak Megi dari Oh, SMA. Megi Mungkin dari kepencet SMA. itu. Iya, Oh, kepencet. Tidak apa-apa. kepencet. Anu Bu Eliza, ya, Ya, Pak. untuk ya menanggapi pertanyaan Ibu Dharma tadi ini, karena kebetulan anu yang nanya ini dari 2 Oku. Nah, kenapa katanya gitu? Mungkin Bu Dharma tuh maklum Kayaknya tahu bukan bahwa Dharma kita Pak, kayaknya Pak. oh dari, bukan ya? Bukan Pak. Oh Bukan dari iya SMA iya kita. iya. Ya maaf, ya cuma beginilah dari Ibu Dharma dari manapun nih lah Pak Dharma. Yang jelas kan begini, kegiatan seperti ini pada mulanya barangkali belum memunculkan sikap penasaran. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu guru kita ini sering mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan di internal sekolah. Mungkin materi yang dibahas kadang memang kurang bervariasi. Nah, dengan cara seperti ini, kolaborasi antara 2 atau lebih dari 2 sekolah, ini kan bisa memunculkan adanya ide-ide atau umpamanya praktek baik yang terjadi di sekolah yang bukan sekolah kita. Nah, jadi saya kira pada saat ini kita hanya dihadiri di dalam ruangan ini tadi terbanyak tadi rasanya 26 ya. Itu tidak masalah. Tadi Pak Effendi juga sudah menyampaikan sedikit komentar bahwa ini tidak boleh berhenti sampai di sini kan gitu Pak ya. Besok lusa barangkali bisa dilaksanakan dengan melibatkan jangan hanya SMA 2 Oku dan SMA 4 Tanjab saja. Kita coba dulu. Pak Rahmat kan mungkin ada juga ini kolega-kolega dari sekolah lain yang siap untuk berkolaborasi.
Bu Rani juga sama kan, sebagai orang yang sudah melanglang buana juga. Nah ini bisa diajak sekolah yang lain. Jadi kalau tiap sekolah umpamanya katakanlah yang aktif dalam kegiatan seperti ini ada 10 sampai 15 orang, 2 sekolah kan maksimum cuma 30. Tapi kalau umpamanya 3 atau 4 sekolah yang kita ajak kolaborasi, ya insya Allah lebih banyak lagi yang terlibat. Dan kesempatan berbaginya lebih luas. Saya kira itu, Bu Ija. Ya, terima kasih Pak. Ternyata memang dari Ibu Dharma tadi dari dari Sumbar Pak, dari Sumbar. Jauh. Kebetulan namanya sama dengan rekan guru di SMA 2. Oke, Bapak Ibu, 1 menit lagi kita berarti webinar malam hari ini kita selesai ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita tutup ya Bu Rani ya. Bapak Rahmat ya. Oke. Alhamdulillah webinar pada malam hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Agus Sudiana SPDMM. Terima kasih kepada Bapak Effendi SPD MPD. Terima kasih pada para narasumber kita, Pak Rahmat Hidayat MSI dan Ibu Rani Nawangsari MSI. Terima kasih atas materi yang telah disampaikannya. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak-bapak Kesek.